warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Khairul Razikin dari Prodi D4 Teknik Listrik dengan NIM 029. Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas 3 protokol komunikasi yang sering digunakan dalam dunia Internet of Things atau IoT, yaitu HTTP, MQTT, dan QoP. Seperti yang kita ketahui, Internet of Things adalah konsep di mana sebagai perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan perangkat elektronik lainnya dapat saling berhubungan melalui jaringan internet dan saling bertukar data. Agar perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, diperlukan sebuah protokol komunikasi jaringan. Protokol ini berfungsi sebagai aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, diproses antara perangkat yang terhubung. Beberapa protokol yang sering digunakan dalam sistem IoT adalah HTTP, MQTT, dan QoP. Ketiga protokol ini memiliki cara yang berbeda serta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada video ini saya akan menjelaskan poin pertama, pengertian HTTP, MQTT, dan QoP. Poin kedua, cara kerja masing-masing protokol. Poin ketiga, karakteristik dari setiap protokol. Poin keempat, perbedaan antara HTTP, MQTT, dan QoP. Poin kelima, contoh penerapan protokol tersebut dalam sistem IoT. Penjelasan HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data di web atau internet. HTTP adalah protokol yang paling umum digunakan dalam komunikasi antara klien dan server di internet. Misalnya, ketika kita membuka sebuah website melalui browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox, maka browser tersebut akan menggunakan protokol HTTP untuk meminta data dari server website. Cara kerja HTTP menggunakan sistem request dan response. Langkah-langkah adalah: pertama, klien mengirim request ke server. Kedua, server menerima request tersebut. Ketiga, server memproses permintaan klien. Keempat, server mengirim respon kembali ke klien. Sebagai contohnya, ketika kita mengetik alamat website di browser akan mengirim request HTTP ke server website tersebut. Setelah itu, server akan mengirim respon berupa halaman web yang berisi teks, gambar, dan berbagai elemen lainnya. HTTP biasanya menggunakan port 80 dan bekerja di atas protokol TCP. Karakteristik HTTP yang pertama bersifat stateless, artinya adalah setiap permintaan tidak saling bergantung dengan permintaan sebelumnya. 2. Menggunakan model client server. Ketiga, menggunakan metode request seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Yang terakhir, keempat adalah menggunakan protokol transport TCP yang menjamin kendalaan pengiriman data. Kelebihan HTTP adalah mudah digunakan dan sudah sangat populer. Banyak digunakan oleh berbagai perangkat dan sistem. Contoh untuk aplikasi berbasis web. Kekurangannya adalah konsumsi bandwidth cukup besar. Protokol cukup besar untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas membutuhkan koneksi yang stabil. Selanjutnya kita membahas MQTT. MQTT adalah singkatan dari Mixed Transport. MQTT merupakan protokol komunikasi ringan yang dirancang khusus untuk perangkat dengan bandwidth rendah dan sumber daya terbatas seperti sensor IoT. MQTT sangat populer dalam sistem IoT karena efisiensi dan hemat penggunaan data. Cara kerja MQTT menggunakan konsep publish dan subscribe. Dalam sistem MQTT terdapat 3 komponen utama, yaitu
Publisher perangkat yang mengirim data, subscriber perangkat yang menerima data, broker server yang mengatur distribusi pesan antara publisher dan subscriber. Nah, kerjanya adalah yang pertama, publisher mengirim data ke broker, lalu data dikirim dengan topik tertentu, lalu subscriber yang berlangganan topik tersebut akan menerima pesan dari broker. Sebagai contoh, sebuah sensor suhu mengirim data suhu ke broker dengan topik temperatur. Kemudian perangkat lainnya yang berlangganan topik tersebut akan menerima data suhu tersebut secara otomatis. Karakteristik MQTT adalah menggunakan model publik atau subscriber, menggunakan protokol transportasi TCP, protokol sangat ringan, mendukung komunikasi real time. Kelebihan MQTT sangat ringan dan efisiensi, cocok untuk perangkat IoT, mendukung komunikasi real time, penggunaan bandwidth rendah. Kekurangannya membutuhkan broker tambahan, tidak sepopuler HTTP untuk aplikasi web. Lalu penjelasan COAP merupakan singkatan dari Constrained Application Protocol. COAP dirancang khusus untuk perangkat IoT yang memiliki keterbatasan seperti memori kecil, daya rendah, dan jaringan yang terbatas. COAP dikembangkan oleh IETF untuk mendukung komunikasi perangkat IoT secara efisiensi. Cara kerja COAP menggunakan model komunikasi request dan responsi mirip seperti HTTP. Namun perbedaan adalah COAP menggunakan UDP sebagai protokol transport, bukan TCP. Nah, kerjanya, klien mengirim request ke server memproses permintaan tersebut, lalu server mengirim respon kembali ke klien. Karakteristik COAP menggunakan protokol transport UDP, dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, mendukung komunikasi multicast lebih ringan dibandingkan HTTP. Kelebihannya, mengonsumsi energi rendah, protokol ringan, cocok untuk jaringan IoT. Lalu kekurangannya adalah tidak sepopuler HTTP, dukungan implementasi masih terbatas. Perbedaan HTTP, MQTT, dan COAP. Model komunikasi HTTP dan COAP menggunakan model request dan responsi, sedangkan MQTT menggunakan model publish dan subscribe. Protokol transportasinya HTTP dan MQTT menggunakan TCP, sedangkan COAP menggunakan UDP. Ukuran protokol, HTTP memiliki ukuran protokol yang lebih besar, MQTT dan COAP lebih ringan sehingga cocok untuk perangkat IoT. Efisiensi jaringan, MQTT dan COAP lebih efisiensi dalam penggunaan bandwidth dibandingkan HTTP. Penggunaan HTTP biasanya digunakan untuk aplikasi web. MQTT banyak digunakan dalam sistem IoT yang dibutuhkan komunikasi real time. Lalu COAP digunakan pada perangkat IoT dengan sumber daya sangat terbatas. Contoh penerapan selanjutnya. Contoh penerapan penggunaan HTTP adalah pada website dan aplikasi web. Contoh penggunaan MQTT adalah pada smart home, sensor suhu, dan monitoring IoT. Contoh penggunaan COAP adalah pada perangkat IoT dengan daya rendah seperti sensor lingkungan. Sebagai kesimpulan, HTTP dan MQTT dan COAP merupakan protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan internet dan sistem IoT. HTTP adalah protokol yang paling umum digunakan untuk mengkomunikasi web, namun relatif berat untuk perangkat IoT. MQTT adalah protokol yang ringan dan efisiensi dengan model public subscribe sehingga sangat cocok untuk sistem IoT. Sedangkan COAP merupakan protokol yang dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas dan penggunaan protokol UDP untuk komunikasi yang lebih ringan. Sekian penjelasan mengenai HTTP, MQTT, dan COAP. Terima kasih.